Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma barik lana kullana fi syahri Syawal. Allahumma sahhil umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari ulun pribadi, saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Fitri. Ulun pribadi banyak-banyak minta maaf. Kenapa? Karena di antara kita ini yang paling banyak salahnya itu adalah yang paling banyak bepandir. Itu nasihat guru. Yang paling banyak bepandir siapa? Yang dibuka kamera nih, Pak. Tapi kami salah juga, Ustaz. Kadang kami ini mendengar pian sambil teguring, bepijim. Sedikit aja tuh dosanya, salahnya. Tapi teguring di pengajian pun pahala juga. Karena ulun ini santai aja, pian hendak guring, hendak apa, bebas aja. Hendak sambil minum, ngopi kan. Berpahala juga di masjid juga, alhamdulillah. Tapi yang paling banyak salahnya ini yang bepandir di muka nih. Kenapa? Bisa jadi ada salah niat, salah kata, menyinggung perasaan orang. Tapi kalau ada yang tersinggung dengan ceramah ulun, mohon maaf, itu disengaja. Nah, jadi banyak pribadi, banyak minta maaf apabila banyak salah kata, dan semoga dimaafkan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai sudah kita di bulan puasa, kita sambung lagi supaya semangat di bulan Ramadan ini tidak hilang. Kita sambung membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi. Sampai kita di hadis nomor 4 dari bab yang kita baca atau hadis ke-315. Wa anhu, dan darinya. Darinya ini siapa Ustaz? Sama anak Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bocoran dari Nabi, Pak. Kita perhatikan betul-betul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, khalaqal khalqa. Khalaqa, menciptakan. Khalqa, ciptaan, makhluk. Penciptanya, kho-nya dipanjangi Pak. Lamnya di kasrah. Khaliq. Nah,
Makanya ada kalimat sang Khalik, pencipta maksudnya. Allah Khalik, kita yang diciptakan makhluk, menciptakan khalaq. Allah menciptakan makhluk ini semuanya kita hatta idza faragha minhum, sampai mereka semua itu faragha, atau saya artikan di sini berkumpul, tersambung semuanya. Kita ini diciptakan bersambung, Pak. Apa yang bersambung itu? Minhum qamatir rahim. Tiba-tiba setelah diciptakan kita semua itu, berdiri di situ ada namanya rahim. Rahim. Makanya ada istilah silaturahim. Cuma zaman sekarang macam-macam silaturahim ini diartikan harus minjam duit. Biar silaturahmi tidak putus, minjam dulu 700. Nah, seakan-akan kalau ada minjami putus silaturahmi. Nah, ini parah ini. Standarnya mungkin agak repot sedikit. Berdiri di situ rahim, faqalat, rahim ini berkata, hada maqamul aidi bika min qat'iyyah. Rahim ini ternyata diciptakan Allah sebagai tempat berlindung. Ulun lawan pian nih, apa namanya, pian lawan saudara kita semua, menyambung tali silaturahmi, pian dengan keluarga pian semuanya. Ternyata menjaga tali silaturahmi ini adalah tempat perlindungan. Dari apa? Minal qat'iyyah. Dari orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Nah, tali silaturahmi putus. Maka punya orang yang ulun sambatnya orang Indonesia atau orang Banjar, Pak? Nyamannya. Orang Banjarbaru aja gitu. Nah, iya. Orang Banjarbaru ini punya tahwa sedikit. Ding sana ke apa? Bertahun-tahun gak ada betaguran. Nah, padahal biasanya perkara apa, Pak? Macam-macam, perkara duit ada. Cuma yang jadi masalah bertahun-tahun gak ada betaguran. La kalam wala salam, pandiran kadeda, salam kadeda. Padahal ini kata Nabi, rahim itu diciptakan untuk tempat berlindung dari orang yang suka memutus tali silaturahmi. Cuma kalau sudah putus ini susah, Pak, menakuninya. Kenapa? Ngalih, Pak. Karena menak si A lawan B takwa, ditakuni si A, B yang salah. Ditakuni B, yang salah tuh A pokoknya. Jadi sama-sama salah. Nah, jadi memang kita ini selalu salah di mata orang lain. Jadi jangan mengharap pian bujur. Ini kadang ya Allah, ngaji rancak, sudah sholat berjamaah terus, tapi hendaknya bujur terus. Ulun ini Pak Ustadz begawi sudah, duit bulanan sudah, tapi bini ini masih aja pemamaian. Kira-kira salahnya di mana ulun ini Pak Ustadz? Salahnya banyak. Jadi kadang-kadang kita nih harus bujur terus. Jadi kadang ada dipandang orang itu salah, meskipun kita sudah merasa benar. Qala na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, karena di dalam hadis kata Allah na'am. Na'am itu artinya apa? Ya, kata Nabi, kata Allah. Betul, rahim itu adalah tempat berlindung. Kan cara menjaga silaturahim ini banyak. Salah satunya apa? Dengan memakan risol yang ada di depan kita, ini menjaga silaturahim juga. Nah, alhamdulillah. Makan-makan aja, Pak. Mengarahnya rezeki itu jangan ditolak-tolak. Banyak cara menjaga silaturahmi, menjaga persaudaraan, berkumpul, RT sini, RT situ, makanan. Karena setemat lagi ini Idul Adha, ada karena bermakanan macam-macam. Ada neraktir kawan. Itu dalam rangka menjaga rahim yang diciptakan oleh Allah. Karena kalau sudah terputus nanti,
dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Na'am amatardaina an asilaman wasalaka?" Tidakkah kamu ridho, suka kalau aku ini bersama orang-orang yang menyambungmu? Nah, Allah berbicara dengan rahim. Maksudnya rahim itu bukan rahim yang di pikiran kita, bukan. Menjaganya, menjaga tali silaturahmi itu. Saking pentingnya, kata Allah, kalau ada orang yang menyambungmu, maka aku bersamanya. Tapi wa aqta'a man qata'aki, aku akan memutus dengan seorang hamba yang hamba itu memutus denganmu. Ulun ulangi. Mungkin kurang fokus antara montong lawan telinga. Allah akan memutus bagi siapa saja yang memutus tali silaturahmi. Berarti Allah itu ketika ingin memberikan hikmah, memberikan rezeki kepada seorang hambanya, tapi hambanya memutus tali silaturahmi, Allah ada hakun bahasanya. Kenapa ingin memutus tali silaturahmi? Kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya kita nih kada sedikit-sedikit, apa bahasanya yang pas nih, singgung, apa tuh singgung? Nah, supaya sedikit-sedikit kita kada tersinggung. Nya kadang ada orang penyinggungan. Boleh apa penyinggungan tuh? Boleh, hak tian. Tapi jangan gara-gara penyinggungan itu orang tuh salah terus. Ya Allah, tersinggung dikit salah, ada lagi dah, ada lagi bekawan non ini. Jangan. Kenapa? Takutnya nanti Allah tidak membersamai kita semua, kurang berkahnya di situ. Ditanya oleh Allah seperti itu, apakah nanti relakah kamu, ridhokah kamu aku memutus orang yang memutus tali silaturahmi dan menyambung bersama orang yang menyambung silaturahmi? Kata rahim, bala. Iya, wahai Allah, inggih. Qala fadzalika laki, maka begitu pula denganmu wahai rahim. Inilah pentingnya kita menjaga tali silaturahim. Tali silaturahim ini kembali saya ulangi, hubungan antara keluarga, pian lawan bingsana, pian lawan orang tua, pian lawan anak cucu, itu tali silaturahmi. Jangan sampai putus perkara yang sebetulnya bahasanya apa ya? Sepele. Contoh apa, Pak? Duit warisan. Oke, terima kasih banyak. Tambahan. Memang khusus yang ini. Wah, ini kau menyambat rezeki anak. Muna semalam rezeki bini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Iqra'u. Kalau iqra baca satu orang aja, iqra'u, semuanya baca dari kalian, in syi'tum, kalau kalian mau satu ayat. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Quran surah Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum, bukankah kalian nanti ketika hidup intawalaitum, memimpin di dunia ini, jadi pemimpin. Kita ini kan hidup dan memimpin di dunia. Antufsidu fil ard, biasanya manusia ini hidup di dunia tufsidu. Ada beberapa orang yang ketujuh merusak. Tapi arti merusak ini kita ketinggian. Arti merusak nih menambangi hutan, nanam sawit. Memang merusak juga. Tapi bukan cuma itu arti merusak, banyak. Merusak alam termasuk merusak tali silaturahmi. Ada nanti di antara kalian yang suka berbuat merusak di bumi. Ini dihancurkan, ini ditebang, amanah ditinggalkan. Disuruh begawi tapi kada digawinya. Padahal amanah gawian sekian, gaji diambil, gajinya sekian, tapi pengen lebih, korupsi. Ini merusak di dunia. Ada uang, ada duit dari pusat, disuruh memberi makan yang bergizi untuk siswanya, jatahnya misalnya 15.000,
dimasakkannya berapa? 12.000 atau dimasakkannya 5.000 aja. Nah ini merusak juga nih. Ada nanti ternyata sudah ada bocoran dari Allah, nanti ada yang akan merusak. Kemudian orang yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum. Yang pertama orang merusak, yang kedua tuqatti, memotong, memutus arham. Kalau rahim itu satu, kalau banyak arham. Ada Pak Arham di sini? Nah, mau ambil untung ya, curhat benar nih. Nah itu bahaya, memutus arham, tali silaturahmi sudah ditegaskan oleh Allah di Quran. Memang kenapa dua orang ini yang ketujuh merusak di bumi, ketujuh memutus tali silaturahmi? Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dua ini dilaknat oleh Allah. Cukup dilaknat oleh Allah? Tidak, masih ada lagi. Fa asammahum, ditulikan telinganya. Wa a'ma absaruhum, dibutakan pandangannya. Hah? Ada dah Ustaz? Ading ulun, kakak ulun, om ulun, orang tua ulun mau putus tali silaturahmi Ustaz. Ada lagi memandiri ulun, tapi matanya masih sehat, telinganya masih mendengar. Maksudnya bukan itu. Ini bahasa kiasan. Contoh, pian berjalan di masjid, habis berjalan di masjid, kada melihat terjejak tangan kai-kai. Kai-kai lagi bersandar di dinding lah, terjejak tangan sidin. Apa ujar sidin? Buta kayak kamu kada mata. Padahal gue tak bisa mata. Ya kalau ini maksudnya ungkapan. Kenapa diistilahkan buta? Karena kada melihat lagi sudah, kada tahu memandang lagi yang baik dan yang buruk. Pokoknya aku apa ya bahasanya? Tahwal lawan ikam yang salah. Ikam harus minta maaf lawan aku. Merasa bujur terus. Akhirnya apa? Ada orang lagi melihat dipadahi. Kenapa tuli dipadahi? Sudah bekalah aja minta maaf, berdua sama-sama minta maaf. Kada pun. Bisa di sini orang sudah kada. Ini yang salah, ini yang bodoh. Nah, ini sudah disinggung oleh Allah. Itulah orang-orang yang tuli dan mereka wa a'ma absarahum, mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dan keluarga kita serta anak cucu kita terhindar dari dua orang ini, yaitu orang-orang yang merusak di muka bumi dan memutus tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Makanya ulun ini mun yang ngaji ini santai aja, Pak. Amunnya terlalu serius kena putus pulang tali silaturahmi. Ini ustaz nih penyarikan gini nih aja. Macam-macam. Jadi santai aja gitu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Panjang punya membahas MBG ini. Tapi kalau usah dibahas gitu. Di grup ada aja pembahasannya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang riwayat Imam Bukhari. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wasolaki," siapa saja yang menyambung rahimmu, maksudnya menyambung tali silaturahmi, kata Allah, wasoltuhu, aku menyambung kepadanya. Maksudnya hubungan kita dengan Allah tersambung asal kita tidak memutus tali silaturahmi. Wa man qata'aki, siapa saja yang memutus tali silaturahmi, qata'tuhu, aku pun ada hakun, kata Allah, saya pun memutus dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selesai hadis nomor 4. Kita lanjut hadis nomor 5. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah, qala, beliau berkata, ja'a rajulun, datang seorang rajul. Apa arti rajul, Pak? Laki-laki. Kalau satu laki-laki rajul, kalau dua laki-laki
rojulani, kalau banyak laki-laki, rijal. Ada anaknya namanya Rijal atau Pak Rijal sih? Ada ngarannya Rijal, tapi si Iku ngejenya. Oh, itu tandanya meskipun satu orang tenaganya kayak banyak. Biniakan 4 berarti. Datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tadi berkata, apa ujar laki-laki tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini bukti apa Pak? Zaman sahabat tuh enak Pak. Bisa jumpa sama Rasulullah, bisa ngobrol langsung. Kita insya Allah di surga nanti. Semoga kita semua bisa berjumpa Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bisa jumpa, ada yang melihat saja, ada yang membawa bepandiran, ada yang membawa ngopi nanti di surga. Wahai Rasulullah, ayo kita ngopi. Bisa juga. Man ahaqqan nas. Kata orang tadi, ya Rasulullah, man ahaqqan nas. Siapa orang yang paling berhak? An-nasi, manusia, bihusni sahabati, yang harus saya baiki, atau nek cara Jawa sing mesti kula apii. Betul nggih? Nah. Kalau bahasa Banjar, yang harus ulun baiki sebagai kawan nih siapa yang paling harus ulun paling baiki di dunia ini? Sahabati. Kalimatnya sahabat. Sahabat. Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka. Your mother. Ibumu. Ummuka. Kalau bahasa Arab ada ka, kamu. Tapi kalau saya ujungnya ya. Ummuka, ibumu. Kalau ibuku, ummi. Abuka, bapakmu. Abi, ayahku. Kitabuka, kitabmu. Kitabku, kitabi. Panjang ujungnya. Abuka, ayahmu. Ayahku, abi. Ummuka, ibumu. Ibuku, ummi. Panjang. Kan ada tuh apa syairnya, ummi lakatan disumap diisi nyiur di parut di gula habangi. Kemana-mana nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ummuka, yang harus dibaiki, diapii, diperlakukan dengan sebaik mungkin, kata Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi setelah 3 kali? Qala abuka, ayahmu. Berarti ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak di sini laki pian dapat jatah ke berapa Pak? Ke-4. Nah, dapat predikat ke-4. Yang pertama harus dibaiki dulu, tapi ini jangan disalahpahami. Ini kadang ada beberapa jamaah tuh kalau baca hadis salah paham. Punya kayak itu aku ada baik lawan abahku lawan mamaku jajan. Nah, ini artinya pemahaman sungsang nang ini. Tetap berbuat baik, tapi ada apa istilahnya urutan. Sama keduanya berbuat baik, kepada ayah berbuat baik. Itulah kenapa kadang belum melihat beberapa orang tua ayah itu kada peduli anak-anaknya tuh berbuat baik ya kada, tapi munnya sudah wani lawan mamanya. Pinama hendak minta HP, kemudian menendang lawang atau mencatuk mamanya, abahnya tuh Bang, turun tangan, iyalah pakai itu lah Pak, rotan tuh Bang, tangan tuh pak, kada seberataan gitu. Nah ini penting saya sampaikan karena beberapa orang
Karena ini ajaran Islam. Urut ulangi malah. Mana yang anak-anak nih? Mana yang halus-halus katakan? Ini penting. Inilah ajaran Islam. Islam itu mengajarkan berbuat baik kepada orang tua berdasarkan ajaran, bukan sosial. Coba kalau berdasarkan sosial, kalau ibuku baik ya aku baik juga sama dia. Kalau bapakku baik ya bapakku baik juga sama dia. Rusak Indonesia nih Pak. Tapi yang diajarkan oleh Islam, siapapun orang tuamu baik. Tapi orang tua Abah ulun ini Ustaz, ya Allah, kelakuan sudah miskin, ketujuh menjudi, masak nomor gawian, menyambung ayam, tetap berbuat baik. Inilah pentingnya kita belajar seperti ini. Karena kalau tidak, akhirnya apa? Zaman sekarang kan sudah mulai Pak lah, punya pian baik, ulun baik juga, tapi punya pian mahual, dipakai ke orang tuanya, ini rusak akhirnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, belum selesai ada riwayat yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqo bi husni suhbati, siapa yang paling berhak husni suhbati, yang harus saya baiki, yang harus saya paling harus berbuat baik kepada siapa? Qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, redaksinya beda tapi maknanya sama. Apa kata Nabi? Ummuka summa ummuka summa ummuka. Ibumu, kemudian ibumu. Bedanya apa? Kalau tadi ditanya dulu, satu kali tanya, satu kali jawaban, tapi ini satu kali tanya, langsung jawabannya sampai selesai, kata Nabi. Ibumu, kemudian ibu, summa abaka, kemudian ayahmu. Kemudian ada lagi lanjutannya, summa adenaka, kemudian orang yang paling dekat dengannya, denganmu. Siapa yang paling dekat berarti Pak? Bisa dingsana, bisa omnya, bisa saudara, nah seperti itu. Supaya kita ini kada salah paham. Kalau membaca sesuai hadis saja sesuai arti, oh berarti aku berbuat baik lawan mama abahku ja. Dingsanaku pina waluh juga nih, tendang aja. Padahal kada boleh kayak itu. Kita diajarkan berbuat baik kepada semua keluarga dan semua orang. Nah ini penting. Ini penting saya sampaikan karena banyak orang di luar sana itu pakai standarnya standar sosial. Sehingga orang itu berbuat baik ketika dia dibaiki oleh orang lain. Nah kemudian saya sampaikan sekarang arti hadisnya ini. Sohbah. Ada kalimat sahabati, ada kalimat sohbah. Yang artinya itu kurang lebih sama Pak. Ada sod, ada ha, ada ba. Kira-kira artinya apa? Kalau saya kira-kira gitu. Nah kira-kira ini karena macam-macam artinya. Arti sok, ha, ba. Artinya dalam bahasa Arab ada banyak Pak. Yang pertama sahabat itu artinya sohib. Sohib. Besti. Contoh, ini contoh aja. Contoh. Ada di satu kampung tuh namanya ada ngarannya di kampung tuh Pak Samiaji Bekawan non Pak Kamarudin. Nah ini sohib ngarannya nih. Contoh aja, contoh. Munnya karakternya pas sama, nah itu tidak sengajaan tuh. Nah ini kan sohib namanya. Oh sohib. Apa arti sohib tuh? Kemana-mana bareng diimbai, ke masjid diimbai, pengajian diimbai, macam-macam. Besti lah bahasanya. Arti kedua sahabah itu wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu arti kedua istri. Sahibah itu istri. Kemudian arti ketiga, terima kasih kepada para habib dan kepada guru-guru. Saya selaku sahibul bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Berarti arti ketiga sahibul ini apa? Pemilik.
sahibul bait, pemilik rumah, tuan rumah. Nah, arti orang sahib di sini apa? Yaitu artinya always together. Oh, bahasa Inggris Pak ya. Yaitu orang yang harus pian bersamai terus. Orang tua, ibu tadi, orang yang harus kita bersamai terus. Tapi bukan dalam artian tiap hari, bukan. Minimal ada setiap minggu. Kan orang zaman sekarang itu banyak sudah. Munnya sudah sukses ditinggal, munnya sudah sukses jauh, dah kada ingat-ingat lagi. Ada saking parahnya itu Pak, orang tuanya meninggal, ditelepon anaknya yang sukses di Jakarta itu, ditelepon dan ceritanya benar, Ustadz Dasar Latif berkisah. Ini bagaimana orang tua meninggal, ini apa? Dek, ini ada berita duka, ibu ini meninggal. Apa kata anaknya tadi? Anu Ustadz, berapa biayanya Pak Ustadz memandikan itu? Saya kirim aja Ustadz, Ustadz uruskan ibu saya katanya. Nah, sampai kayak itu. Padahal di sini kalimatnya, wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak yang harus saya tinggal bersama dengannya selalu, maksudnya selalu bersama. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita, ibu, mama, nah itu. Tapi yang rancak dikawani kira-kira siapa Pak? Kawan kantor, ketua partai, ketua ormas, bos di kantor. Itu harus yang dibaik-baiki. Kenapa? Berharap jabatan. Kawan kantor, kawan SD, kawan SMP dibaik-baiki. Ternyata pas pian garing, pas pian ada salah, 10 kali pian berbuat kebaik, 9 kali pian berbuat baik kepada kawan, kepada sahabat, besti, pian apa segala macam, 1 kali berbuat salah, yang 9 ini hilang Pak. Yang 9 ini hilang. Itulah kita di mata orang-orang nih. Tapi kalau kita di hadapan ibu, di hadapan mama nih, 20 kali salah, tetap sayang insya Allah mama nih. Nah itulah dahsyatnya orang tua nih. Inilah kenapa siapa orang yang harus sohbah, ditemani terus nih. Ummuka, abuka. Summa adenaka, dan orang-orang yang paling dekat denganmu. Semoga anak cucu kita semuanya berbakti semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah saya jawab lagi pertanyaan, tapi yang ada nih Ustadz sudah tuha-tuha Ustadz, mamanya sudah kada ada lagi Ustadz, Abah ulun sudah kada ada lagi, masih bisa berbuat baik. Setumat lagi apa? Ada hari raya apa Pak? Idul Adha. Beli kambing di Masjid Hajah Ratna Suhada. Cukup dengan mana ketua panitia nih? Promokan di sini nah. Belum? Berapa harganya kira-kira? 2.800.000. Atau lo bulatkan kambing 3.500.000, sapi 3 juta. Bisa mungkin kurang lagi. Nah, nukar untuk dikirimkan pahalanya ke orang tua yang sudah tidak ada. Berarti ulun doakan di sini, ya Allah semoga yang di sini beratan banyak duit. Tapi punya sudah dikabulkan, jangan kada ingat berkorban segan orang tua. Korban perasaan Pak. Ulun kira itu yang anum-anum aja Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah masuk waktu adzan Isya, satu hadis lagi pendek boleh Pak? Ya, kita baca lagi. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu. Jangan diterjemahkan satu-satu. Rogima berdebu, anfu hidung. Berdebu hidungnya, berdebu hidungnya, berdebu hidungnya. Kada paham jamaah ini. Apa hidung berdebu? Ini istilah sama kayak panjang tangan. Panjang tangan kan tangan panjang. Panjang tangan. Nah, pokoknya maling lah bahasanya. Rogima anfu itu orang yang hina, rugi, rendah. Itu maknanya. Rugi orang yang seperti ini 3 kali kata Nabi. Rugi orang yang seperti ini, rugi orang yang seperti ini, hina orang yang seperti ini
Seperti apa wahai Rasulullah? Orang yang kayak mana? Man adroka abawaihi, orang yang menemui kedua orang tuanya indal kibari, masih hidup bahkan sampai tua, mamanya 70, 75, 80, 90, ada yang 100, menemui sampai umur tua, ahaduhuma, salah satu aja, aukilaihima, atau keduanya, falam yadkhulil jannah, tetapi yang anak kada kawa masuk surga. Menemui kedua orang tua, di rumah tuh ada dua orang tuanya tua sudah, tapi kada sempat masuk surga. Maksudnya apa? Tidak sempat berbakti, kada sempat berbuat baik. Ini yang masih ada mama abahnya nih, mana nih? Nih yang di kamera nih aja nah. Nah di kamera nih karena ditonton orang di YouTube. Yang masih ada mama abahnya hidup, cara berbuat baik kepada orang tuanya kadang harus dijelaskan Pak Ai. Selain tidak berkata kasar, nih, selain tidak berkata kasar, yang kedua apa? Unjuki duit. Nah, ini kadang ada orang tuh lawan mama abahnya, sudah sopan ini, tapi kadang aku mau unjuki duit. Padahal nang mama nih kesian di kampung tuh nak kelaparan, baras kadeda. Nah, jamunnya kadeda nih. Padahal laris banget pinanya nah. Nah, makanya doakan semoga kita disugih berataan, amin, amin ya rabbal alamin. Berbakti, karena kalau tidak berbakti ada orang tua tidak sempat dapat surga tadi, meskipun syaratnya masuk surga itu apa Pak? Meninggal. Sepakat apa lah syaratnya masuk surga? Meninggal dulu syaratnya. Punya kada meninggal, kada mau masuk surga insya Allah. Nah, kalau ada orang tuanya masih hidup, sudah tua di rumah, tapi belum sempat bisa dapat surga, itu rugi kata Nabi. Padahal jelas surga itu di telapak kaki ibu. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tuanya. Sukhtullah wa sukhtu walid. Kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan kedua orang tuanya. Jadi rugi. Bersyukurlah yang masih ada orang tua. Yang kadeda kembali ke promo awal tadi. Ya, kurban. Atau minta doakan kemana, sumbang ini, sumbang ke anak yatim, minta doakan pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ini istimewanya kedua orang tua. Sekali lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga anak cucu kita bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa Allah sampaikan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga hidup kita semua, semoga anak cucu kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini dijadikan majelis oleh Allah, majelis yang bermanfaat, majelis yang penuh berkah dan juga penuh rahmat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah menjadikan anak cucu kita semuanya berbakti kepada kedua orang tuanya dan sayang kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan hidup kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih dalam nuansa Idul Fitri, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.